Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tips dan trik menurunkan tagihan untuk listrik pasca bayar dan mengurangi pembelian token untuk listrik prabayar pada instalasi rumah tanpa menggunakan alat penghemat. Caranya simpel, mudah, namun perlu konsistensi yang tinggi. Cara ini bisa digunakan oleh semua pengguna listrik rumah karena peralatan dan aktivitas kita rata-rata sama. Tips dan trik ini kami buat berdasarkan analisa hitungan yang diaplikasikan dalam aktivitas sehari-hari. Jadi bukan sekedar kata-kata, tapi dengan analisa dan pembuktian secara empiris yang kami lakukan. Awalnya hanya untuk konsumsi pribadi, namun setelah menimbang dan memikirkannya, sayang jika tidak kami share. Harapannya mudah-mudahan bisa jadi ladang amal buat kita semua. Tips dan trik ini manfaatnya tinggi dan berdampak signifikan. Dari dasar itulah akhirnya kami mencoba meng-share dan mempublikasikannya. Pemakaian listrik di rumah kami jika kondisi normal, pembayarannya kisaran 2 juta per bulan. Kemudian kami analisa, ternyata ada kemungkinan bisa diturunkan. Peluang ini kami coba dan ternyata berhasil, dengan hasil yang sangat mengejutkan serta sangat signifikan, sehingga pembayaran turun mencapai 877.000 dan kami coba lagi, ternyata masih bisa turun, sehingga hasilnya menjadi 595.000 rupiah. Kontrak daya di rumah yaitu R1 2200 volt ampere. Data tersebut diambil dari aplikasi PLN Mobile. Peralatan listrik yang digunakan meliputi pendingin ruangan atau AC, dispenser, Magicom, pompa air semi-jet pump, pompa kolam ikan, televisi, PlayStation, kulkas, kipas angin, lampu penerangan, dan peralatan lainnya seperti laptop, handphone, dan lain-lain. Jika kondisi normal, pembayarannya kisaran 2 juta per bulannya, kemudian kami tekan sehingga terjadi penurunan tagihan. Ini data yang diambil dari PLN Mobile dari menu histori penggunaan selama 6 bulan terakhir dari bulan September tahun 2021 sampai dengan Februari tahun 2022. Pembayaran listrik dari sebesar 1,9 juta berkurang hingga 595.000 rupiah. Upaya yang kami lakukan melalui 4 langkah atau tahapan. Langkah pertama yaitu kami data pemakaian peralatan listrik. Dengan data ini, kami bisa mengetahui peralatan listrik penyumbang termahal dan kemungkinan untuk bisa diturunkan. Adapun datanya seperti ini, kami cek daya masing-masing peralatan, kami catat waktu pemakaiannya, kami hitung jumlah KWH-nya, kami totalkan rupiahnya, sehingga didapat total pemakaian sebesar 1,9 juta rupiah per bulannya. Langkah atau tahapan kedua, kami analisa peralatan listrik penyumbang yang paling boros. Pembayaran atau pemakaian peralatan listrik yang paling besar adalah AC, pendingin ruangan, Magicom, dispenser, kipas angin, exhaust fan, dan lampu. Dari data ini, yang harus kita tekan adalah waktu penggunaannya. Karena daya peralatan listrik tidak mungkin bisa dirubah. Jika merubah daya berarti kita harus mengganti peralatan listrik tersebut, alias harus membeli lagi. Jika kita membeli, berarti harus mengeluarkan uang dan langkah tersebut tidak efektif dan efisien.
Solusi yang kami ambil dengan menurunkan waktu penggunaan, yaitu dengan mematikan peralatan listrik, terutama jika peralatan tersebut tidak digunakan atau tidak dipakai. Langkah atau tahap ketiga, langkah ini adalah langkah yang paling penting. Menekan waktu penggunaan berarti menekan listrik boros, penyebab pembayaran atau pembelian token mahal. Action plan-nya yaitu setting temperatur pendingin ruangan atau AC, serta modekan timer otomatis mati ketika temperatur sudah dirasa cukup. Mematikan Magicom pada saat menjelang tidur malam. Nyalakan dispenser pada saat membutuhkannya, atau bisa juga pada saat malam hari kita matikan. Dan kebetulan untuk dispenser kepunyaan kami kondisinya rusak, jadi kami tidak pakai lagi. Di rumah terdapat kolam ikan dan dipasang pompa 2 buah. Biasanya pompa kolam dinyalakan kedua-duanya. Sekarang ini kami nyalakan bergantian. Untuk pompa yang dayanya besar, kami fungsikan sebagai penyaring dan sirkulasi udara. Setelah itu, untuk sirkulasi udara, kami nyalakan pompa yang kecil. Mematikan lampu pada saat akan tidur malam, kecuali tempat-tempat yang dianggap penting, seperti lampu teras yang cahayanya menjadi sarana keamanan kita. Lampu dan exhaust fan kamar mandi kami kondisikan menyala hanya pada saat dipakai. Penurunan yang kami rasakan seperti ini jadinya. Untuk pemakaian AC yang tadinya rata-rata 12 jam sehingga turun menjadi 3 jam. Pembayarannya awalnya 546.000 menjadi 136.000. Jadi selisihnya sebesar 409.000 rupiah. Magicom yang rata-ratanya biasa kami nyalakan 24 jam, kami nyalakan 15 jam per harinya, yang awalnya pembayaran 208.000 menjadi 130.000, selisihnya 78.000. Untuk dispenser di kami kondisinya rusak, jadi tidak dipakai lagi. Sehingga untuk dispenser ini ada pengurangan sebesar 312.000 rupiah. Untuk pompa kolam 1 yang tadinya 24 jam, kami nyalakan 4 jam sehingga ada penurunan sebesar 95.000 rupiah. Begitupun dengan pompa kolam ikan 2 yang dayanya kecil, dan exhaust fan kamar mandi yang tadinya menyala 24 jam, kami gunakan ketika akan dipakai, jadi rata-ratanya sekitar 2 jam. Penurunannya dari 135.000 menjadi 11.000 rupiah. Jadi selisihnya cukup tinggi juga, yaitu sebesar 123.000 rupiah. Dan untuk lampu, awalnya rata-rata setiap lampu 12 jam dan akhirnya kami nyalakan per harinya 3 jam. Jadi penurunannya sebesar 117.000 rupiah. Jadi yang awalnya sekitar 2 juta atau 1,9 juta rupiah dan pemakaian akhir kami 677.000, sehingga untuk pengurangan pembayaran listrik tiap bulannya sebesar 1.300.000 rupiah. Berdasarkan data ini dan kita sinkronkan dengan data PLN Mobile, pengurangannya hampir sama. Tahap keempat, tentu saja harus memberikan informasi pada keluarga kita, karena tanpa partisipasi dan konsistensi anggota keluarga tentu sangatlah sulit. Untuk itu, kami memberikan pemahaman sejak dini, terutama kepada anggota keluarga, yaitu anak-anak. Misal salah satu contohnya, sehabis keluar kamar mandi, lampu dan exhaust fan segera dimatikan. Itulah upaya kami menekan pembayaran listrik, sehingga yang awalnya sekitar 2 juta atau 1,9 juta menjadi 595.000 rupiah per bulannya. Demikian pengalaman kami
dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan juga. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.